Satukan hati kita bersama-sama berdoa. Biarlah hati kami terarah kepada Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Dan hati kami adalah hati yang dipenuhi dengan sukacita yang tidak terbeli di tengah-tengah dunia yang fana ini. Jadikanlah sebuah pertemuan ibadah hari ini adalah ibadah yang mengubahkan hidup kami. Karena kami bertemu dengan Yesus yang sudah datang. Bahkan Yesus yang ada dalam hidup kami. Maka kami temukan adalah orang-orang yang hidupnya semakin hari berpadanan dengan Injil Kristus. Kami memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca firman. Kiranya kami boleh bertemu sekali lagi dengan kelimpahan firman itu. Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Dan kami yang ada dalam ruang ibadah ataupun di tempat manapun kami berada, biarlah berkat yang sama akan Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama melihat Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal ke-18, kita akan membaca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu kali ada 3 tikus. Kemudian mereka saling unjuk kekuatan, unjuk kehebatan. 3 ekor tikus. Tikus pertama mengatakan, "Lihat saya. Yang namanya racun tikus adalah sebuah minuman bagi saya setiap hari. Saya mabuk-mabukan dengan racun tikus." Wow, temannya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin racun, apa kamu gak ngerti? Gak mungkin. Tikus kedua gak terima dia. Dia pun memamerkan dirinya. Kamu tahu, bagi saya yang namanya perangkap tikus. Yang rupanya banyak tikus punya peliharaan, pasti punya perangkap tikus, bukan? Kata dia, ini adalah playground, arena bermain bagi saya. Saya keluar masuk. Wah, temannya geleng-geleng. Tikus ketiga, dia ngelunyur pergi dia. Wah, 2 kawannya tanya, "Hai, kemana kawan? Kenapa kamu lari? Gak punya kehebatan ya? Tunjukkan, pamerkan di mana kekuatan kamu." Tikus ketiga mengatakan, "Sorry bro, gak punya waktu sama kalian. Saya mau dating sama kucing." Mana lebih hebat, saudaraku? Hari ini kita mau bersama-sama belajar tema soal masalah pride. Masalah kesombongan, saudaraku. Masalah kesombongan. Penulis Injil Lukas memulai narasinya dengan sebuah penjelasan, sebuah definisi yang sangat akurat. Apa yang disebut dengan pride itu? Dia berkata seperti kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Saudara garis bawahi, menganggap dirinya benar. Itulah pride. Selalu merasa diri benar. Saya paling benar, saya paling tahu. Dan biasanya sikap ini akan diiringi dengan apa? Dengan memandang rendah semua orang lain.
Seolah dia berkata begini, saya adalah orang yang pasti benar. Kalau kamu, wah pasti salah. Saya adalah orang belajar banyak. Saya ngerti soal konsep gereja, ngerti soal konsep ibadah, konsep misi, semua saya tahu. Orang lain belum tentu tahu. Nah itulah orang pride, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, maka saya boleh katakan orang yang pride, kesombongan adalah apa? Ketika seseorang tidak mampu menilai dirinya secara benar. Tidak mampu menilai, melihat dirinya di bawah terang firman Tuhan. Maka dia menjadi orang yang kemudian cenderung apa? Cenderung menilai dirinya terlalu tinggi. Terlihat sombong. Atau sebaliknya, dia menilai dirinya terlalu rendah. Kita kenal dengan namanya minder. Saudaraku, minder itu bukan rendah hati. Minder adalah rendah diri. Dan orang yang rendah diri adalah orang yang dekat dengan apa? Kesombongan. Saudara, minder itu adalah kesombongan yang terselubung. Secara penampilan kita lihat, aduh orangnya gak banyak bicara, dia diam. Tetapi sesungguhnya orang yang minder seringkali dibalut dengan apa? Kesombongan. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan masuk lebih dalam. Dan sebelum kita masuk, saya akan simpulkan bersama. Kalau gitu apa itu pride? Pride adalah ketika seseorang tidak mampu menilai dirinya dengan benar. Tidak mampu melihat dirinya di bawah terang firman Tuhan. Sekaligus dia tidak mampu kemudian menilai orang lain, bahkan Tuhan dengan benar juga. Jadi masalah kesombongan bukan masalah hanya dia orang kemudian belagu, kata orang Jakarta. Bukan, saudaraku. Tidak mampu menilai diri orang lain dan Tuhan. Maka ini satu problem yang sangat serius sekali yang namanya pride ini. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perikop ini, mendalaminya. Tetapi menarik untuk kita kaji baik-baik. Ternyata perikop yang kita baca tadi mempunyai kaitan dengan perikop yang ada di atasnya. Nah, saudara perhatikan akan bagian ini. Di bagian atasnya di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Yesus berkata ada seorang janda yang kemudian dia tiap hari datang kepada hakim. Dia mengadukan perkaranya. Dan kemudian di akhir konklusi atau di awal Yesus mengatakan kesimpulannya. Yesus berkata, maka kamu harus berdoa. Berdoa dengan terus menerus. Doa dengan tidak pernah bosan. Dengan tidak pernah jemu. Saya memberi istilah, ada seorang janda, tanda petik, dia berdoa. Oke? Perikop di bawahnya. Bicara apa, saudara? Yang kita baca tadi. Di sana Yesus memperlihatkan ada orang kemudian yang kita kenal dengan namanya Farisi dan pemungut cukai. Kenapa mereka berdua? Sekali lagi, mereka juga berdoa. Anda melihat ada sebuah kesamaan pola, saudara. Ada manusia yang berdoa. Yang satunya janda, yang kemudian lain-lain lagi adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Setelah saya lengkapkan sebuah bagian ini dengan gambar seperti ini. Maka yang pertama ada seorang janda. Saya katakan ada seorang yang kemudian dianggap sebagai second class. Wanita janda pula. Bagi masyarakat Yahudi ini orang, sudahlah gak masuk hitungan. Dan kemudian orang itu berdoa. Berikutnya ada pemungut cukai. Sekali lagi punya kesamaan dengan janda. Pemungut cukai adalah kelompok orang yang kemudian disisihkan. Second class. Mereka berdoa. Dan hasilnya dua-dua dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang ketiga yang Yesus munculkan adalah seorang Farisi. Siapakah Farisi itu? Bukan second class, saudaraku. First class. Orang yang paling hebat, orang yang luar biasa pada hari itu. Dan ternyata orang ini dia berdoa dan hasilnya berbeda. Nah pertanyaannya, kenapa berbeda? Di mana perbedaannya? Saudaraku, jawabannya satu. Semua ini dimulai dari masalah apa? Masalah pride. Masalah pride, saudaraku. Maka jangan main-main, jangan anggap enteng yang namanya pride, saudaraku. Jangan pikir, ini kan kesombongan hal yang biasa, yang lumrah. Oh, hati-hati, saudaraku. Di mata Tuhan, pride adalah kesalahan yang sangat serius. Beberapa minggu lalu kita telah mengupas, saya menyajikan sebuah istilah yang namanya 7 deadly sins. 7 dosa yang mengerikan.
7 dosa yang mematikan. Dan perhatikan, pride menempati ranking pertama. Wah, jangan main-main, saudaraku. Anda membaca Amsal misalnya, di sana penulis Amsal mendaftarkan beberapa dosa-dosa kesalahan. Dan sekali lagi kesombongan menempati nomor yang pertama. Saudara sekalian, bukankah karena pride maka iblis menjadi iblis? Saudara sekalian, pride itu ada sebelum fall. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, pride itu sudah ada, saudaraku. Maka kemudian iblis akhirnya menjadi iblis. Dan bukankah karena pride jugalah manusia pertama jatuh dalam dosa juga. Dia mau seperti Allah, menjadi seperti Allah. Pak Tong mengatakan adalah kejatuhan ke atas, bukan ke bawah. Nah, saudara-saudara sekalian, para bapak gereja sepakat mengatakan bahwa pride merupakan induk atau ibu dari semua jenis dosa. Jangan bermain-main, jangan menganggap enteng yang namanya pride. Sesuatu yang perlu kita waspadai baik-baik. Kita akan masuk dalam perikop kita. Kita coba mendalami secara perlahan-lahan satu perikop yang luar biasa soal pride. Yesus menghadirkan ada 2 manusia, ada 2 profil yang Yesus munculkan. Satu adalah orang Farisi, dan kemudian yang kedua adalah pemungut cukai. Saya percaya saudara tentu tidak asing dengan 2 istilah yang muncul dalam kitab suci, dalam catatan Injil khususnya. Saya percaya Anda pasti punya kesan negatif ketika mendengar kata orang Farisi. Betul ya? Kalau dari gereja, Anda dari sekolah minggu dicekokin oleh lause. Ini orang Farisi, orang yang gak bagus. Bad guys. Orang yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Selalu beroposisi dengan Tuhan Yesus. Orang yang kemudian munafik. Dan sebagainya. Saya setuju. Tetapi dengar baik-baik saudaraku. Bahwa ternyata orang Farisi pada hari itu. Bukan hari ini ya. Pada hari itu. Pada zaman itu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang penting di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang admire and respected. Orang yang diakui, orang yang dihormati, orang yang diseganin, orang yang sangat dibutuhkan oleh umat pada hari itu. Sudah bagaimana tidak? Bukankah di tangan mereka lah ada Taurat Tuhan, Taurat Musa. Dan di tangan mereka lah Taurat itu diajarkan. Sudah bayangkan kalau nggak ada mereka, itu umat Allah nggak ngerti Taurat, saudaraku. Orang penting luar biasa. Dan mereka lah yang kemudian menjaga, melindungi umat Allah dari pengaruh-pengaruh asing, dari pengaruh-pengaruh Yunani, pengaruh sekularisme, kelompok orang yang menjaga kemurnian daripada umat Allah. Betapa pentingnya saudara orang Farisi, peran mereka pada hari itu. Admire, respected. Saudara bayangkan kalau nggak ada mereka, celaka umat Allah hari itu. Celaka saudaraku. Sekarang kita sebagai masyarakat di tahun 2021, kita melihat, waduh Farisi jelek, Farisi nggak bagus. Karena hari ini kita melihatnya. Tapi pada hari itu mereka adalah orang yang luar biasa. Sebaliknya, siapakah pemungut cukai? Satu kata, despise. Orang yang direndahkan, orang yang disingkirkan. Bagi mereka, masyarakat hari itu, ini sampah masyarakat. Ya, saudaraku. Orang-orang menganggap bahwa orang-orang Yahudi ini adalah pengkhianat bangsa. Mereka bekerja mengabdi kepada pemerintah Romawi dengan cara apa? Mengutip pajak. Sehingga orang-orang Faris, orang-orang pemungut cukai adalah orang-orang yang kaya raya di tengah-tengah kemiskinan kaum sebangsanya. Nggak salah, dibenci, disingkirkan. Bahkan seringkali mereka dikategorikan sebagai apa? Identik dengan wanita amoral. Terlalu rendah yang namanya pemungut cukai. Saudaraku, ada 2 profil Yesus munculkan dalam kisah ini. Izinkan saya bertanya. Kalau Anda boleh pilih yang pertama
atau pilih yang kedua? Kalau Anda kata sudah mencari menantu, ya, calon menantu, saya lihat wajah-wajahnya cocok cari menantu ini. Kalau cari menantu Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah pilih yang kiri atau yang kanan, saudaraku? Kalau Anda memilih kemudian calon majelis gereja, pilih yang pertama atau yang kedua? Kalau sudah kemudian sebagai anggota majelis, kemudian merekrut seorang hamba Tuhan, seorang rohaniwan, Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Saudara-saudara sekalian, saya balik pertanyaannya, saya ubah. Kira-kira engkau dan aku termasuk kategori yang pertama atau yang kedua? Adakah kita berkata, saya adalah kaum religius, saya adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh gereja, saya orang dihormati dalam gereja, orang semua segan dengan diri saya? Kelompok pertama, saudara. Saya tahu banyak soal firman Tuhan, saya ngerti banyak hal. Atau sudah berkata, aku adalah orang berdosa, namun dicintai oleh Tuhan. Saya adalah orang yang tidak layak. Saya seperti benda yang rusak, yang layak dibuang, dicampakkan, tetapi dipungut oleh Tuhan. Sekian tahun jadi orang Kristen, saya baca firman, belajar firman. Semakin tahun, saya semakin merasa hina. Saya tidak tahu apa-apa. Saya nggak layak. Yang pertama atau yang kedua? Terus kalian kita teruskan kisah ini. Yesus tidak berhenti di sana, kemudian lebih dalam lagi. Yesus mulai berbicara bahwa dua orang ini kemudian dikisahkan sama-sama masuk ke dalam bait Allah. Dua orang ini sama-sama berdoa. Nah, menarik, kita akan telusuri, ternyata doa mereka berbeda sekali. Ada profil yang akan saya munculkan tentang doanya orang Farisi dan kemudian doanya pemungut cukai. Seperti apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Setelah orang Farisi ketika dia berdoa, seperti saya katakan di awal, maka muncul yang namanya self-righteous. Merasa diri paling benar. Dia merasa diri paling tahu. Saya mengenal hukum, saya hafal segala sesuatu. Self-righteous. Merasa paling benar. Saudara-saudara sekalian, orang yang self-righteous ketika bertemu dengan perbedaan dengan orang lain, misalnya dalam sebuah rapat, begitu ya, berbeda pendapat, berbeda pandangan, atau misalnya suami istri, begitu ya, wah kemudian mulai berdiskusi, waduh salah paham, siapa benar siapa salah. Nah, orang yang self-righteous dengan baik-baik, dia jarang mempertimbangkan kemungkinan salah pada dirinya, jarang sekali. Saya ulang ya, orang yang self-righteous, dia selalu mengatakan, saya benar, kamu salah. Dalam diri orang self-righteous, cuma ada dua hukum. Hukum pertama, saya selalu benar. Yang kedua, kalau saya salah, kembali ke hukum pertama. Tangkap, saudara? Artinya apa? Absolutely, mutlak selalu benar. Itulah self-righteous. Nah, menarik sekali, saudara. Ternyata self-righteous bukan hanya sekedar menganggap diri benar dan kemudian despise orang lain. Bukan hanya itu. Tetapi seringkali orang yang self-righteous adalah orang kemudian dia suka memamerkan, menonjolkan kehebatan, kesalehan, kebenaran diri. Nah, kita pencatat di sana, kalau Anda membaca dengan teliti, dikatakan bahwa orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Garis bawahi kata berdiri. Apa artinya, saudara? Artinya ketika dia dalam bait Allah, dia ingin menonjolkan diri, show off. Seolah dia mengatakan, tuh lihat, saya lagi berdoa. Yesus kontraskan dengan apa? Pemungut cukai. Berdiri jauh-jauh.
Apa artinya? Gak kelihatan orang. Sembunyi dia. Tetapi yang satu ini Farisi. Dia berdiri. Semua mata tertuju kepada dirinya. Show off. Saudaraku, kesombongan seringkali bersembunyi di balik topeng kesalehan. Kesombongan seringkali berlindung di balik sesuatu yang kelihatannya rohani. Lagi berdoa loh orang ini. Di dalam gereja loh ya. Bukan di mall, bukan. Kesombongan seringkali bersembunyi di areal-areal yang spiritual. Tanda petik. Tulis di Instagram. Thank God untuk rumah baru yang Tuhan berikan. Wah, rohani ya. Puji Tuhan untuk rumah yang Tuhan berikan. Lalu dia-upload, pasang fotonya rumah barunya. Di dalamnya ada kolam renang, ada lapangan golf, ada lapangan sepak bola, ada sirkuit formula. Jangan terusin, sensitif ya. Saya lihat, kelihatannya rohani ya. Bersyukur kepada Tuhan. Padahal show off. Itulah self-righteous loh. Orang yang selalu anggap diri benar. Dia suka memamerkan. Dan celakanya yang dia pamerkan adalah apa? Dalam konteks ini yang mengerikan. Kebenaran diri. Kesalehan diri. Inilah poin Tuhan marah luar biasa. Bukan sekedar pamer saya punya rumah, saya punya mobil. Bukan saudaraku. Tetapi di balik itu yang hakiki adalah apa? Kebenaran diri. Kesalehan diri. Ini problem yang serius di mata Tuhan. Nah, kita teruskan lagi. Kita melanjutkan kalimatnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dalam hatinya. Garis bawahi. Kalau yang pertama, dia berdiri. Dia show off. Dia pamerkan. Ini loh saya lakukan aktivitas rohani. Yang berikutnya apa? Dia berdiri dan berdoa dalam hatinya. Apa artinya? Kesombongan itu sesuatu yang tersembunyi. Kesombongan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak disadari bahkan oleh dirinya sendiri. Ada kalanya kesombongan itu terlihat dengan jelas. Terlihat. Tetapi acap kali kesombongan itu tersembunyi. Bahkan kita pun gak sadar bahwa dirimu sedang sombong. Setelah perhatikan kalimat ini. Orang yang sombong sangat peka terhadap kesombongan orang lain. Cermati baik-baik, endapkan kalimat yang cukup dalam ini. Orang yang sombong, dia sangat peka, dia sangat sensitif melihat apa? Kesombongan orang lain. Saya beri contoh, kita sering mendengar ya kalau lagi ngobrol, lu tahu si A tuh, sombongnya minta ampun. Pernah dengar kalimat itu? Saya beritahu, yang ngomong itu juga sombong. Itu arti kalimat ini, Song. Dia sangat peka sekali ketika melihat orang sombong. Kenapa? Karena diri juga sombong. Orang yang humble, dia tidak akan terusik dengan kesombongan orang lain. Tidak. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan kalimat ini. Kalimat dalam Injil Lukas 18. Apa doanya orang Farisi yang sombong ini? Luar biasa dia mengatakan, aku nih bukan orang jahat. Aku bukan perampok. Aku bukan pezina. Aku bukan orang yang seperti itu loh, orang pemungut cukai. Aku beda dengan dia. Dia berkata apa? Seminggu 2 kali puasa. Anda perlu tahu. Taurat mengajarkan bahwa orang berpuasa 1 tahun 1 kali di hari raya pendamaian. Itu aturan Taurat. Setahun sekali, saudaraku. Tetapi orang ini lakukan apa? 1 tahun berapa kali? Kalau seminggu 2 kali berapa kali 1 tahun? 100 lebih, saudaraku. Anda lihat perbandingannya. Taurat ajarkan setahun sekali puasa hari raya pendamaian. Tapi orang ini lakukan apa? 100 lebih 1 tahun dalam berpuasanya. Hebat bukan? Kita teruskan. Dia mengatakan, saya rajin beri persembahan perpuluhan. Alkitab Indonesia pakai kata dari penghasilanku. Kalau Anda periksa versi Inggris, King James mengatakan bukan penghasilan, tapi apa yang dia miliki
Apa artinya, saudara? Jadi bukan hanya income dia 10%, tapi semua yang dia punya dipotong 10%. Apa kesimpulannya? Dia memberi lebih daripada sekedar 10%. Hebat bukan? Hebat, saudara. Dengar baik-baik. Orang yang self-righteous, ternyata bukan hanya dia pamer di depan manusia, tapi sekarang dia memamerkan di depan Tuhan. Ini poin besar, saudara. Dia mulai tunjukkan, Tuhan, ini loh saya. Emang kamu tidak lihat? Aku beda dengan orang jahat itu. Lihat ini, puasanya 100 kali lebih dalam 1 tahun, Tuhan. Lihat persembahanku. Lebih daripada standar yang orang lain miliki. Itulah orang yang sombong, saudara. Self-righteous. Hati-hati dengan self-righteous. Membanggakan kesalehan diri. Membanggakan kebenaran diri. Saudaraku, dengar baik-baik kalimat ini. Iman Kristen tidak pernah dibangun di atas kebenaran diri. Tidak pernah. Iman Kristen hanya dibangun di atas kebenaran Tuhan. Di atas korban Kristuslah. Maka kita boleh bermegah. Kita boleh membanggakan diri. Di atas dasar kebenaran Kristus, bukan kebenaran diri kita. Inilah poin yang fatal di dalam diri orang Farisi, membuat kemudian dia dicampakkan oleh Tuhan. Kita teruskan. Bukan hanya self-righteous, berikutnya adalah self-centered. Self-centered, pusatnya pada diri. Pusatnya diri saya. Saudaraku, memang dia mengawali doanya dengan luar biasa. Kalau Anda baca tadi, dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Rohani sekali ya. Beda dengan kita. Kalau Anda doa gimana? Langsung Tuhan minta ini dong, minta ini, minta ono, minta melulu kerjaannya. Itu kita. Betul ya? Ngaku dosa. Beda sama orang Farisi. Dia mulai dengan doanya, aku mengucap syukur. Tapi jangan berhenti dulu. Teruskan kalimat-kalimatnya. Baca dengan teliti. Apa yang dia utarakan dalam doa ini? Saudaraku, ternyata doa dia adalah doa yang berfokus kepada diri sendiri. Kalau Anda baca dengan teliti, paling tidak ada 5 kali kata aku. Kelihatannya doa sama Tuhan, kelihatannya. Tetapi sesungguhnya dia whisper kepada dirinya sendiri. Dia berbisik, dia ngomong, dia doa kepada siapa? Diri sendiri. Setelah doa yang sombong itu tidak lebih daripada sebuah echo, sebuah gaung di telinga sendiri. William Barclay, memang kita tidak sepakat dengan teologi yang dia miliki, tetapi ada kalimat-kalimat yang baik yang dia ucapkan. Izinkan saya menerjemahkan dengan bebas. Tidak ada seorang, tidak ada orang yang sombong ya, yang kemudian despise, yang orang yang merendahkan, meremehkan orang lain yang bisa berdoa. Sekali lagi ya, orang yang sombong tidak mungkin bisa berdoa, nggak bisa, saudaraku. Sebaliknya kata Barclay, hanya orang yang betul-betul broken, betul-betul hancur, betul-betul humble di hadapan Tuhan, orang itu baru bisa berdoa. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Yang pertama, kita simpulkan di sini ada self-righteous, merasa paling benar. Dia pamerkan kehebatan, kesalehan dirinya. Kemudian adalah orang yang self-centered, pokoknya saya. Tanpa sadar dia tidak perlu Tuhan, tidak perlu berdoa. Yang ketiga adalah self-sufficient. Orang yang sombong, orang yang pride adalah orang yang merasa diri oke, merasa diri mandiri. Orang yang tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang lain. Saya bisa semuanya. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita adalah manusia yang seharusnya membutuhkan sesama kita? Tetapi orang yang sombong, acap kali dia nggak perlu orang lain. Bahkan dia nggak perlu Tuhan.
Bukankah self-sufficient itu hanya milik kepunyaan Tuhan? Hanya Tuhan yang memadai dengan dirinya. Kita nggak pernah, saudara, tidak pernah. Satu kali ada seorang profesor, kemudian dia naik perahu di tengah lautan, naik perahu dia. Lalu berdua dengan tukang perahu, kemudian profesor ngomong begini, berapa tahun kamu jadi profesi sebagai tukang perahu? Oh, kira-kira ya 20 tahun lah. Saya bertanya, apakah kamu punya pengetahuan tentang air? Aduh maaf Prof, saya nggak pernah sekolah, saya nggak tahu. Hah? Kamu 20 tahun kerja urusan air nggak tahu soal air? 1/4 hidup kamu hilang dengan sia-sia. Perahu berjalan lagi. Profesor bertanya, hai bang, kamu tahu nggak tentang ilmu bintang? Profesor minta maaf, saya nggak belajar, saya nggak tahu. Kamu nggak tahu juga. 1/4 hidup kamu hilang dengan sia-sia. Jadi berapa total yang hilang dari tukang perahu ini? 1/2 hidupnya sia-sia kosong. Perahu di tengah-tengah lautan. Datang badai. Datang angin. Datang gelombang besar. Lalu kemudian tukang perahu bertanya, Profesor mohon maaf, kamu bisa berenang tidak? Profesor menjawab, kamu tidak tahu saya orang sibuk. Pekerjaan saya di dalam laboratorium, saya bekerja, saya belajar banyak hal, tidak sempat berenang. Tukang perahu mengatakan, kalau gitu seluruh hidup profesor hilang dengan sia-sia. Mati tenggelam dia. Orang sombong meremehkan orang lain. Dia nggak perlu orang lain. Dia merasa paling superior. Ada sebuah kutipan bagus sekali, saudara. The only person, satu-satunya orang yang Tuhan biarkan dia pergi dengan empty, dengan kosong, adalah orang yang penuh dengan dirinya. Sekali lagi ya, orang yang Tuhan biarkan terus kosong seumur hidupnya adalah orang apa? Orang yang penuh dengan dirinya. Apa artinya? Self-sufficient. I'm okay. Aku bisa semuanya. Aku punya semuanya. Aku tidak perlu orang lain. Bahkan tanpa sadar dia nggak perlu Tuhan. Dalam titik inilah Tuhan biarkan orang itu tetap kosong seumur hidupnya. Itulah pride. Sementara itu bagaimana dengan pemungut cukai? Tadi orang Farisi, dia self-righteous, dia self-centered, dia self-sufficient. Seperti apakah Profet Yesus munculkan tentang orang pemungut cukai ini, saudaraku? Yesus berkata, Alkitab mencatat dengan jelas, dia berdiri jauh-jauh. Dia tunduk kepala, tidak berani angkat kepala. Dia pukul dadanya. Dia berkata, aku orang berdosa. Aku enggak layak. Aku perlu Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Pemungut cukai ini tidak melakukan apapun yang bersifat religius. Tidak. Dia mungkin enggak pernah berpuasa. Dia mungkin gak pernah beri persembahan. Yang dia kerjakan adalah hal yang jahat. Dia melukai rakyat sebangsa dengan dia. Dia berdedikasi kepada pemerintah yang sadis, yang kejam. Tetapi pemungut cukai, dia datang dengan hati yang hancur. Dia datang dengan perasaan yang tidak layak. Dia datang dengan pertobatan. Saudaraku, humility impresses God. Inilah yang membuat Tuhan kemudian terkesan dengan pria yang kemudian datang dengan kehancuran dirinya. Bukan dengan kecongkakannya, bukan dengan kebenaran diri yang dipertontonkan. Tidak, saudaraku. Dia datang, Tuhan, aku gak layak Tuhan. Aku terlalu jahat Tuhan. Itulah humility. Saudara-saudara sekalian,
Ada sebuah kalimat mengatakan, what impresses God? Apa yang membuat Tuhan terkesan? Apa yang membuat kemudian Tuhan tergiur dengan hidup kita? Ialah ketika engkau tidak berusaha untuk membuat Tuhan terkesan. Saya ulang kalimat ini. Apa yang membuat Tuhan kemudian impresi dengan diri kita? Tuhan senang, Tuhan kagum dengan kita. Ketika engkau berhenti berjuang untuk membuat Tuhan terkesan dalam hidup kamu. Ketika kita berusaha untuk mengimpresi Tuhan, tanpa sadar, kita mulai membangun kesombongan rohani. Pemungut cukai tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Tidak melakukan apapun. Tapi dia datang dengan kerendahan hati. Waktu habis. Saya tidak akan membahas, masih ada satu poin lagi. Ayat yang ke-14. Kita belum selesaikan. Tapi karena waktu saya akan berhentikan, ada perjamuan kudus. Setelah hari ini tema kita adalah wrestling with pride. Bukankah setiap kita hari ini adalah orang-orang yang masih berjuang, masih bergulat, masih bergumul dengan dosa yang satu ini, saudara? Ada yang berkata, enggak, saya enggak ada sombong-sombongnya. Kalau ada yang ngomong begitu, saya beritahu kamu sombong. Setiap kita, sadar nggak sadar, kita sombong, saudaraku. Dia tersembunyi, dia menyelinap. Bahkan ada orang mengatakan kesombongan seringkali memakai topeng kerendahan hati. Orang lihat, gila, humble banget ya. Padahal di dalamnya ada kesombongan yang tumbuh dengan subur dan sangat dominan. Di depan kita ada meja perjamuan Tuhan. Mari kita datang di bawah salib Kristus. Kita lihat akan salib Tuhan. Terus kalian ada sebuah lagu di dalam KPPK. Saya lupa nomor berapa itu ya. 163. When I survey the wondrous cross. Ketika aku melihat akan salib yang ajaib. Ketika aku melihat salib Tuhan, di situ dia dipaku. Dia berkata kemudian, aku tinggalkan semua kekayaanku. Aku tinggalkan semua kehebatan. Segala sesuatu yang aku bisa pamerkan, aku tanggalkan semuanya. Aku lepaskan kecongkakanku. Bapak Ibu sekalian, hanya melalui salib Kristus, ketika kau datang, kamu melihat engkau mampu untuk melenyapkan, membongkar kesombongan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ambil waktu 1 menit, sudah berdiam di hadapan Tuhan. Berdoa, berkata, Tuhan, aku jujur. Aku perlu menilai, mengevaluasi diri di bawah firman yang telah aku dengar. Adakah aku adalah orang yang sombong? Adakah aku adalah orang yang merasa diri paling benar? Adakah aku adalah orang yang kemudian suka memamerkan hal-hal yang menjadi kelebihan dalam hidupku? Adakah aku adalah orang yang seringkali menganggap rendah sesamaku? Sepanjang tahun ini, Tuhan ingin membongkar hidup kita. Tuhan ingin membangun karakter dirinya di dalam hidup kita. Berikan dirimu dibentuk, ditata, ditransform oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami merasa gentar di penghujung tahun 2021. Kalau ternyata Tuhan memeriksa hidup kami, hati kami, dan Tuhan belum menemukan perubahan demi perubahan yang terjadi,
Puluhan khotbah sepanjang minggu kami dengar dari mimbar ini. Namun sedikit pun mungkin belum mengubah kami. Kami masih bergumul, kami masih bergulat, kami masih struggle luar biasa Tuhan. Tapi biarlah dalam ibadah hari ini kami mau belajar memandang kepada salib Tuhan. Kepada karya Kristus di atas kayu salib. Karena kami tahu itulah satu-satunya yang memampukan kami untuk hidup berpadanan dengan diri-Mu. Dengan kekuatan manusia kami seringkali jatuh. Kami terlalu rapuh ya Tuhan. Bahkan di titik itulah kami merasa sombong. Kami merasa bisa untuk berubah. Dan itulah yang kemudian membuat kami semakin terhalang dalam bertumbuh. Hari ini kami memberikan diri kami, membiarkan Tuhan bekerja, membentuk dan mentransform hidup kami. Buat kami semakin rendah hati ya Tuhan. Buat kami menyadari diri kami, mengenal diri kami di bawah terang firman Tuhan. Jangan buat kami jadi orang yang inferior atau orang yang superior. Tapi kami mau jadi orang yang sungguh-sungguh hidup mengenal diri di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman, untuk pengajaran-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.